searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so. Perkenalkan, nama saya Jihan Firade Hapsari, 18129268, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mengenal anak tunagrahita dan bagaimana ciri-cirinya. Dalam mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan dosen pembimbing Bapak Setia Budi SKMNS MK. Mengenal tunagrahita. Tunagrahita merupakan istilah lain dari sebutan orang dengan disabilitas intelektual. Penyandang tunagrahita umumnya memiliki kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata ketimbang anak lainnya. Salah satu ciri khas penyandang tunagrahita adalah proses berpikir dan belajar mereka lebih lambat jika dibandingkan dengan anak lainnya. Selain itu, mereka pun kurang cakap dalam mempraktikkan keterampilan, terutama keterampilan dalam bersosialisasi. Zaman dulu, penyandang tunagrahita sering disebut sebagai anak dengan keterbelakangan mental. Tapi, sejak tahun 2010, American Academy of Pediatrics meminta agar istilah tersebut dihapuskan dan diganti dengan tunagrahita atau disabilitas intelektual. Penyebab si kecil alami tunagrahita. Yang pertama yaitu infeksi otak yang terjadi setelah si kecil dilahirkan. Selanjutnya, cedera pada otak karena kecelakaan, terjatuh, mengalami benturan di area kepala dan lainnya. Kondisi ini umumnya terjadi setelah si kecil dilahirkan. Yang ketiga, si kecil lahir prematur. Yang keempat, terdapat kelainan pada gen yang diturunkan dari orang tua. Faktor genetik disetujui sebagai faktor yang cukup kuat menyebabkan tunagrahita. Yang kelima, moms terkena infeksi ketika hamil. Yang keenam, bayi tidak mendapatkan cukup oksigen selama proses persalinan. Yang terakhir, gaya hidup yang buruk akibat konsumsi minuman keras, narkoba, merokok, atau konsumsi obat-obatan tertentu selama masa kehamilan. Gejala si kecil alami tunagrahita. Yang pertama, si kecil lambat dalam tumbuh kembang secara fisik atau motorik kasar. Misalnya, kemampuan duduk, kemampuan berbicara, merangkak, ataupun berguling. Yang kedua, kurang dapat mengkoordinasikan gerakan, sehingga gerakan sering tidak terkendali, mengalami gangguan dalam perkembangan gerak. Yang ketiga, setelah usia 1-2 tahun, si kecil mengalami gangguan dengan ingatan. Dia terkadang tidak bisa mengingat nama sendiri dan orang tuanya atau orang-orang terdekatnya. Yang keempat, si kecil lambat menguasai kemampuan mendasar seperti berpakaian sendiri, makan sendiri, atau kemampuan toilet learning. Yang terakhir, emosi yang buruk seperti mudah marah, tantrum tanpa alasan, mudah menyerah, dan lainnya. Apakah tunagrahita bisa disembuhkan? Hingga kini, belum ada metode yang benar-benar efektif untuk menyembuhkan tunagrahita. Yang bisa moms lakukan hanya memberikan pendampingan agar si kecil mampu menguasai kemampuan dasar yang dibutuhkan, seperti kemampuan komunikasi, bersosialisasi, makan, dan lainnya. Ada beberapa hal yang bisa moms lakukan kepada si kecil yang memiliki disabilitas intelektual untuk lebih mandiri.
Yang pertama, terapi edukasi. Dalam terapi ini, si kecil yang tunagrahita akan dibantu untuk mengembangkan kemampuan bahasa. Prosesnya memang tidak cepat, tapi akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan si kecil dalam berkomunikasi secara verbal. Untuk yang kedua, ada terapi okupasi. Terapi okupasi ini bisa membantu meningkatkan kemandirian si kecil yang tunagrahita. Dengan mengikuti terapi ini, si kecil akan lebih mampu mandiri dan merawat diri sendiri, seperti berpakaian, pergi ke kamar mandi, dan makan sendiri. Yang ketiga, ada kurikulum khusus. Tidak beda dengan anak lain, si kecil yang tunagrahita juga berhak memperoleh pendidikan. Ada beberapa pendidikan dengan kurikulum khusus untuk anak tunagrahita. Yang pertama, kelas transisi. Kelas pengenalan dan persiapan pengajaran yang mengacu pada kurikulum SD, tetapi dengan modifikasi sesuai dengan kebutuhan anak didik. Yang kedua, sekolah khusus atau SLBC dan C1. Layanan pendidikan bagi si kecil yang tunagrahita dengan model sekolah khusus ini biasanya dalam satu kelas hanya terdiri dari 10 siswa dengan pengajar dan pembimbing khusus yang mampu mengajar anak tunagrahita. SLC, C untuk anak tunagrahita ringan, sedangkan SLBC 1 untuk anak tunagrahita sedang. Yang ketiga, program terpadu. Layanan pendidikan ini diselenggarakan di sekolah umum. Anak tunagrahita akan belajar bersama dengan anak-anak normal dan pengajar yang biasa juga. Tapi, untuk mata pelajaran tertentu yang membuat anak tunagrahita kesulitan belajar, akan diberikan guru pembimbing khusus yang didatangkan dari SLB terdekat dan proses belajar dilakukan di ruangan yang khusus juga. Yang keempat, program sekolah di rumah. Program ini untuk anak tunagrahita yang tidak mampu atau tidak mungkin untuk ikut pendidikan di sekolah khusus maupun sekolah reguler. Program ini dilakukan di rumah dengan mendatangkan guru khusus atau dari terapis. Yang kelima, pendidikan inklusi. Cukup mirip dengan program terpadu, layanan pendidikan inklusi ini juga diselenggarakan di sekolah reguler atau umum, dan anak tunagrahita belajar bersama dengan anak normal. Tapi bedanya, pada layanan pendidikan inklusi, para siswa akan dibimbing oleh 2 guru, yaitu guru pengajar biasa dan satu lagi guru pengajar khusus.